Halo, Assalamualaikum. Eh, Nama saya adalah Munir Fahmi, Muhammad Munir Fahmi, lahir di Lamongan 6 Oktober 1963, dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Mesin, ITS Surabaya, kemudian S2 Teknik Mesin Unipro Malang. Sejak 1 Januari 1987 bekerja sebagai dosen di jurusan Teknik Mesin Politeknik ITB Bandung yang sekarang menjadi Politeknik Negeri Bandung atau Polban, ya, dengan jabatan fungsional lektor kepala sebagai dosen tetap dan bersertifikasi sebagai dosen profesional atau Serdos, sertifikasi dosen tahun 2009. Ya, pengalaman mengikuti pelatihan profesional sesuai dengan kompetensinya antara lain pelatihan kejuruan teknik mesin di Politeknik Education Development Center Bandung, kemudian pelatihan otomotif dan kelistrikan DC di VEDC Malang, ya, kemudian pelatihan lain yang berhubungan dengan maintenance. Selama kurang lebih 25 tahun saya mengembangkan spesialisasi maintenance di Departemen Teknik Mesin Politeknik ITB atau Politeknik Negeri Bandung, dan beberapa kali melakukan penelitian tentang kebutuhan maintenance ya di industri, ya. Jadi kita sudah berkali-kali diundang sebagai narasumber untuk memberikan masukan-masukan industri di bidang maintenance. Untuk kali ini kita akan bahas topik yang berjudul maintenance management atau manajemen maintenance, ya. Jadi para peserta pelatihan, bapak-bapak dan ibu-ibu saudara semua, semoga Anda semua bisa belajar bersama dengan kami untuk mempelajari manajemen maintenance, ya. Nah, untuk topik manajemen maintenance ini nanti dibagi menjadi beberapa subtopik, ya. Jadi ada basic maintenance, ada evolusi program maintenance, kemudian ada maintenance program, maintenance planning, maintenance scheduling, ya. Kemudian ada maintenance support system, ada preventive maintenance, ada predictive maintenance, ada RCM, ya, reliability center maintenance, ada total productive maintenance, ada asset and spare part management. Ya, jadi kita akan bahas satu persatu tentang materi kita, ya. Jadi kita mulai dari basic maintenance, ya. Basic maintenance, ya. Jadi apa itu maintenance, ya? Jadi kita perlu mengetahui supaya mempunyai pengertian dan persepsi yang sama tentang apa itu maintenance, ya. Jadi pengertian maintenance yaitu suatu aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan fasilitas agar fasilitas tersebut dapat tetap berfungsi dengan baik dan dalam kondisi siap pakai, ya. Artinya apa? Maintenance itu suatu aktivitas yang dilakukan untuk menjaga peralatan agar tetap bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan spesifikasi teknisnya, ya. Nah, kenapa perlu adanya maintenance? Jadi alasan pentingnya maintenance yaitu agar fasilitas siap pakai pada saat diperlukan, kemudian adanya penurunan kinerja baik secara teknis maupun secara ekonomis. Harapan akan dapat memperpanjang umur pakai fasilitas sampai lifetime-nya. Jadi itu adalah alasan-alasan mengapa maintenance, perawatan atau pemeliharaan itu sangat penting, ya, untuk dipahami, ya.
Nah, tujuan dari maintenance itu antara lain yaitu menjamin fasilitas baik mesin atau peralatan ya dalam kondisi siap pakai dan mampu memberikan keuntungan ya. Kemudian menjamin safety bagi operator atau pengguna ya. Kemudian safety atau mesin untuk alat dan lingkungan. Jadi menjamin safety bagi operator, mesin dan lingkungan. Ya. Kemudian memperpanjang umur pakai peralatan sesuai dengan lifetime-nya. Jadi itu adalah beberapa tujuan yang dilakukan dalam melakukan maintenance atau tujuan dari adanya program maintenance. Nah, sebetulnya yang paling utama adalah untuk menjaga keterandalan suatu peralatan atau mesin ya. Jadi peralatan yang dilakukan dengan maintenance yang baik, maka peralatan itu akan dijamin kehandalannya. Jadi apa yang disebut dengan kehandalan ya probabilitas mesin atau peralatan untuk bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam batas waktu tertentu tanpa mengalami gangguan, yaitu yang disebut handalnya. Arahnya akan ke sana. Jadi selalu dilakukan maintenance yang baik, maka reliability peralatan akan terjamin. Nah, kita ingin memberi gambaran tentang perkembangan maintenance ya. Jadi tahap awal hingga Perang Dunia Kedua itu perawatan tidak dikenal sebagai suatu keilmuan tertentu ya. Nah, selanjutnya perawatan dianggap sebagai suatu spesialisasi tersendiri. Kemudian pada generasi kedua mulai memperhatikan pada perawatan pencegahan atau preventive maintenance. Kira-kira tahun 1960 yaitu sudah mulai dipikirkan ya tentang maintenance. Kemudian juga diperkenalkan aspek-aspek manajerial. Nah, selain itu peran perawatan juga masuk ke dalam proses desain ya. Nah, kemudian maintenance atau perawatan mulai dianggap sebagai suatu sistem dengan data kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan perawatan di masa lalu dipakai sebagai masukan. Jadi perlu adanya riwayat peralatan. Jadi adanya historical card yang nantinya dipakai sebagai rujukan untuk mengetahui kondisi real dari peralatan. Nah, itu berkembang dan dikembangkan terus ya sampai ke generasi 3 ya. Generasi 3 itu disebut sebagai perawatan condition based maintenance ya, perawatan berdasarkan kondisi real dan peralatan yang sering kita sebut sebagai predictive maintenance ya. Jadi pada awal-awal itu breakdown maintenance artinya peralatan dioperasikan terus-menerus sampai rusak baru diperbaiki. Itu paling kasar dan jelek ya, sudah harus ditinggalkan. Kemudian berkembang ke preventive maintenance. Jadi semua program maintenance direncanakan, tapi preventive maintenance by schedule maintenance atau time based maintenance masih ada kelemahannya. Dan selanjutnya dikembangkan generasi 3 disebut sebagai generasi condition maintenance atau predictive maintenance. Jadi program-program perawatannya itu dibuat sedemikian rupa sehingga sinergi ya semuanya ya. Jadi sinergi antara departemen maintenance, departemen produksi, departemen logistik ya, itu yang utama ya. Jadi berkembang. Nah, akhirnya untuk era sekarang dilakukan reliability engineering maintenance. Jadi dikembangkan re-engineering maintenance. Ya, jadi tahap selanjutnya di generasi 3 ini yang sistem manajemen perawatannya berkembang pesat ya. Jadi munculnya ada TPM ya, Total Productive Maintenance ya. Jadi Total Productive Maintenance itu idenya adalah total. Ya, jadi di situ ada total effectiveness, total maintenance system dan total participation. Jadi semua
karyawan yang ada di industri itu dilibatkan di bidang maintenance ya, jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing secara bertahap ya, secara proporsional. Kemudian dikembangkan lagi yang namanya RCM ya, Reliability Center Maintenance. Jadi bagian yang mencari akar permasalahan yang terjadi pada peralatan atau mesin yang ada di industri agar tidak terjadi lagi gangguan apalagi kerusakan yang ada pada mesin ya. Nah, itu untuk menjalankan semuanya dikembangkan software-software tentang maintenance ya. Jadi ada computerized based maintenance management system ya. Jadi ada CMMS ya. Nah, terus dikembangkan lagi ya, ada information maintenance system ya, atau ada lagi yang integrated maintenance system ya. Jadi semua dikembangkan intinya tidak lain adalah untuk menjaga peralatan kita menjadi tetap andal ya. Nah, kita sering membahas tentang arti rusak ya, atau kerusakan atau kegagalan. Artinya apa sih gagal itu? Ya, sistem tidak dapat digunakan sama sekali itu disebut sebagai gagal, atau sistem masih dapat digunakan tetapi tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Sistem maupun komponen sistem mengalami kemerosotan atau penurunan fungsi maupun kinerja secara serius. Nah, ini kita sebut sebagai gagal atau rusak atau failure atau breakdown dan lain sebagainya. Jadi banyak istilah. Nah, sumber-sumber kerusakan pada umumnya itu dari mana? Ya bisa karena desain atau model yang salah, ya, kesalahan perencanaan, salah penentuan pemilihan material, metode konstruksi pembuatan, ya, salah assembly, ya, salah pemasangan atau instalasi, salah pengendalian kualitas, ya, salah melakukan maintenance itu juga bisa menimbulkan kerusakan dan kesalahan manusia, yaitu tenaga kerja dan lain-lain ya. Ya. Jadi kalau kita lihat pola-pola kerusakan yang ada pada peralatan, kita bisa melihat gambar kurva bak mandi ya. Jadi contoh seperti ini. Ya, di sini kita bagi ada sumbu X-nya ini ya sebagai waktu ya. Sumbu Y-nya ini sebagai laju kerusakan ya. Jadi kalau kita lihat gambar pertama ini gambar yang ekstrim ya. Jadi daerah 1 dari 0 ke T1 ini disebut sebagai tahapan kerusakan balita atau burn-in region ya. Artinya ya kalau mesin pada saat mulai di running ya, sebelumnya dilakukan commissioning ya, terus dites running. Nah, ada gejala-gejala kerusakan itu bisa terjadi ya, bisa jadi banyak masalah ya. Salah transportasi, salah pengepakan, salah pengiriman dan sebagainya ya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Ya, dari di sini ya, ini adalah pola kerusakan ya. Jadi pada tahap pertama kerusakannya tinggi terus turun ya. Kemudian T1 ke T2 ini disebut daerah 2 ya, masa kerusakan normal atau useful life region atau infant mortality region. Nah, yang daerah 3 ini T2 dan selanjutnya ini adalah masa kerusakan manula atau wear out region ya. Nah, dari gambar tadi kita bisa lihat bahwa di daerah 1 itu kenapa bisa terjadi laju kerusakannya tinggi terus turun. Nah, itu karena kurangnya kontrol kualitas ya. Kemudian kurang baiknya metode pembuatan, terjadi kesalahan pada saat instalasi dan startup ya. Bisa kesalahan assembly disassembly ya. Kesalahan proses
atau kesalahan manusia, kesalahan pada metode handling dan pengepakan. Kemudian kalau di daerah 2 itu kenapa bisa terjadi kerusakan? Bisa jadi karena kurang kejelasan informasi pada proses pengoperasian ya. Jadi mengoperasikan mesin tanpa mengikuti SOP-nya, standar operating procedure-nya ya. Kemudian terjadinya kesalahan manusia ya, human error. Kerusakan yang tak dapat dihindarkan pada saat dilakukan perawatan pencegahan. Kemudian faktor keselamatan atau keamanan yang rendah. Nah, di daerah 3 ini bisa kesalahan perawatan. Kok bisa perawatan yang salah? Ya, jadi kesalahan perawatan itu bisa jadi karena program-program perawatan yang dibuat itu tidak sesuai dengan kebutuhan peralatan atau kebutuhan mesin ya. Bisa ya karena namanya wear out region ya, jadi sudah melampaui lifetime-nya ya, itu memang banyak terjadi kesalahan ya, kesalahan perawatan, terjadi aus karena gesekan akibat kelelahan mekanik, adanya korosi ya, kesalahan perbaikan atau kesalahan overhaul ya. Nah, sekarang kita bisa mengetahui ya, jadi kalau kita lihat penyebab utama kerusakan mesin itu bisa jadi karena lalai memenuhi perawatan dasar yang dibutuhkan ya, seperti pelumasan dan kebersihan ya. Jadi kalau kita belajar basic maintenance itu yang ditekankan adalah bersihkan, kencangkan dan lumasi ya, dalam arti yang luas ya. Kemudian bisa jadi karena salah menjaga kondisi operasi mesin secara benar ya, temperatur kerjanya ya, kemudian getaran yang terjadi ya, tekanan, kecepatan, torsi dan lain sebagainya. Jadi pada saat setting awalnya itu bisa ada kesalahan, nah ini akan menimbulkan kerusakan yang prematur ya. Kemudian penyebab yang lain ya, teknisi yang kurang terampil ya, kurang keterampilan. Kondisi mesin sudah tua, komponen usang, roda gigi aus, bantalan terjadi aus dan sebagainya ya. Jadi penyebab yang lainnya bisa terjadi penyimpangan ya, jadi baik dimensi material dan sebagainya. Ya, jadi kita beri contoh aja, mesinnya kotor, pelumas bocor, kotor atau yang lainnya ya, panas, bising, bergetar dan lain-lain ya. Kemudian kalau di sisi operator ya, mengabaikan mesin ya, salah operasi, tidak punya pengetahuan mesin, tidak mampu merawat sederhana dan lain-lain. Kemudian teknisi perawatan mengganti dan memperbaiki tanpa petunjuk yang benar ya, tidak memberikan pengetahuan perawatan terhadap operator yang mengandalkan teknologi tinggi dengan tidak melihat sumber daya yang ada. Nah, ini juga akan menimbulkan masalah. Nah, kita bisa melihat bahkan pencegahan kerusakan. Jadi memelihara kondisi wajar mesin artinya apa? Kita melakukan perawatan harian, pemeriksaan berkala, pembersihan, pengencangan baut, kemudian ketepatan prosedur operasi. Ini artinya kita melakukan kegiatan memelihara kondisi wajar mesin ya. Kemudian kita bisa mendapatkan atau menemukan kondisi tak wajar dari mesin sedini mungkin dengan melakukan pemantauan dengan panca indera operator ya, pemantauan dengan alat diagnosis ya. Jadi ini yang menemukan kondisi tak wajar dari mesin sedini mungkin ini ya kita bisa sebut sebagai predictive maintenance. Kalau memelihara kondisi wajar mesin itu adalah melakukan preventive maintenance. Nah, kemudian mengembangkan dan menerapkan penanggulangan guna pemulihan kondisi mesin. Jadi kalau ada masalah segera dicari akar permasalahannya sehingga mesin itu akan bekerja dengan baik. Jadi ajukan 5 kali pertanyaan mengapa. Nah, mengapa mesin tidak bekerja dengan baik ya? Mengapa?
Akhirnya kita tahu ya akar permasalahan yang terjadi pada mesin dan kita membuat standar baru. Kita kembangkan standar baru untuk menjaga supaya peralatan kita tetap handal. Nah, ini ada perbandingan pola pencangkahan manusia dan mesin ya, ini secara sederhana. Jadi gangguan pada tubuh manusia berarti ada penyakit. Kalau mesinnya macet ya. Kalau penyebabnya apa? Kalau tubuh manusia ya kurang daya tahan tubuh. Ya, jadi kurang daya tahan tubuh itu bisa menyebabkan suatu penyakit. Ya, kalau mesin ya kenapa mesinnya mengalami gangguan, misalnya macet, mogok ya. Ya karena kurang perawatan, kurang pengetahuan mesin ya. Kalau bantuannya, kalau kita ya manusia ya perlu bantuan ahli kesehatan atau dokter ya, apalagi kondisi sekarang kondisi wabah ya, wabah pandemi COVID-19 ya. Nah, ini kita harus berhati-hati ya. Jadi kita menerapkan program maintenance itu jauh lebih baik ya. Ya, jadi kalau peralatan ya dibutuhkan bantuan teknisi, mekanik atau petugas perawatan. Nah, kalau pencegahannya bagaimana? Ya, jadi kalau kita ya tubuh manusia ya istirahat yang cukup, berolahraga ya, asupan makanan yang bergizi ya, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita ya. Jadi kalau mesin ya kita perlu mengikuti petunjuk operasi ya. Jadi ada ikuti SOP-nya. Nah, pemantauan untuk tubuh manusia ya kita bisa dengan mengecek berat badan secara berkala. Kalau mesin kita periksa ya, periksa pelumas ya, kita periksa noise, kita periksa getaran atau vibrasi, kita periksa panas mesin dengan termografi dan lain sebagainya ya. Nah, dampak adanya maintenance ya, dengan kita melakukan maintenance yang baik akan memberikan dampak ya. Jadi dampaknya ya pengurangan frekuensi kerusakan. Ya, jadi kita bisa melakukan preventive maintenance by schedule maintenance atau time based maintenance atau perawatan berkala. Nah, kita bisa memberi ini simplifikasi operasi ya, kita sesuaikan kondisi real dari peralatan. Penggantian, rancangan reliabilitas, instruksi untuk operator ya. Ya, jadi itu yang kita lakukan sehingga terjadi pengurangan frekuensi kerusakan. Nah, pengurangan akibat kerusakan itu ada percepatan pelaksanaan reparasi atau perbaikan, mempermudah tugas reparasi dan output alternatif reparasi yang dapat kita ketahui. Nah, kita kalau di bidang mesin ya ada klasifikasi fasilitas atau peralatan. Kita lihat berdasarkan sifat kerja ada stationary equipment, artinya peralatan yang relatif tidak bergerak ya. Ya peralatan-peralatan heat exchanger ya. Kemudian sistem pemipaan ya, piping system, pipeline dan lain sebagainya ya. Nah, itu contoh-contoh stationary equipment ya, misalnya peralatan-peralatan yang memang relatif tidak bergerak ya. Kemudian ada rotating or moving equipment. Jadi peralatan yang bergerak dan berputar ya. Contohnya apa? Untuk rotating ini ya ada pompa, kompresor ya, turbin air ya, turbin uap, turbin gas ya. Intinya adalah peralatan-peralatan yang bergerak dan berputar ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan penggunaan itu ada vital equipment ya, ada essential equipment, ada support or auxiliary equipment, ada operational equipment. Ya, jadi ini klasifikasi peralatan yang ada ya. Jadi
sebetulnya masih ada lagi ya instrumentasi dan kontrol ya. Jadi dikembangkan terus. Nah, ini ada persiapan pelaksanaan program maintenance. Itu yang pertama adalah menentukan kebijakan maintenance, termasuk kebijakan tentang subkontrak. Kemudian membuat perencanaan dan jadwal, menentukan kebijakan pengadaan material dan spare part, penyiapan tenaga kerja dan peralatan. Jadi kalau kita lihat time relationship-nya di sini, ya jadi time ini ada uptime, ada downtime. Kalau uptime ini adalah ya ini standby atau ready time, kemudian ada sistem operating time. Jadi semuanya sudah ada perhitungannya, semuanya sudah dirancang. Nah, kalau yang downtime ini sebisa mungkin diminimalkan ya. Jadi di sini ada active maintenance time ya, jadi sudah dirancang semuanya. Ada logistik daily time ya, kemudian ada administration daily time ya. Nah, dari sini nanti kita bisa melihat ada active maintenance time ya, ada corrective maintenance, ada preventive maintenance ya. Kalau corrective maintenance nanti ada fault detected ya, jadi ada preparation for maintenance, localization and fault isolation, ada disassembly ya, dan lain sebagainya. Jadi nanti ini yang kita rancang supaya sekecil mungkin ya, karena nanti berpengaruh di availability rate, quality rate, dan overall equipment effectiveness. Jadi ada overall equipment effectiveness. Ya, jadi kalau yang preventive maintenance cycle ya ada preparation time, ada inspection time, ada servicing time maupun check out time ya. Jadi kalau yang corrective maintenance tadi ya ada macam-macam ya, sehingga ada repair or time in place ya, ada removal of faulty item and replace with spare ya, reassembly atau build up ya, adjustment, alignment, calibration ya, condition verification, check out ya, dan sebagainya. Jadi intinya time relationship ini kita ketahui untuk meminimalisasi downtime agar ya overall equipment effectiveness peralatan itu sesuai yang kita inginkan. Nah, ini ada fungsi teknologi dalam sistem perawatan. Jadi setelah kita panjang lebar memahami basic maintenance, kita tahu ya bahwa maintenance itu sangat penting ya untuk menjaga agar kondisi peralatan tidak mengalami gangguan, bahkan tidak mengalami kerusakan ya, bahkan gangguan aja dijaga jangan sampai terjadi. Kalau terjadi ya sesegera mungkin ditangani, jangan sampai terjadi breakdown. Jadi fungsi teknologi dalam sistem perawatan berfungsi sebagai alat atau instrumen dalam mengatasi keterbatasan sumber daya, ya, kemudian mengurangi ongkos, memanfaatkan waktu secara efisien, menghasilkan hasil kerja yang bermutu, menciptakan lebih banyak pilihan, menguasai, memanfaatkan dan melestarikan alam, ya, memungkinkan kenyamanan dan meningkatkan pelayanan dalam kualitas hidup. Ya, jadi itu yang perlu kita tekankan ya. Jadi maintenance itu sangat penting sekali. Jadi ini adalah basic maintenance ya. Jadi kita sudah mempelajari basic maintenance. Apa itu maintenance? Kita bisa membuat definisi yang sederhana. Maintenance adalah segala aktivitas yang dilakukan untuk menjaga peralatan agar peralatan itu berfungsi sesuai yang kita kehendaki, artinya sesuai dengan spesifikasi teknisnya dan tidak mengalami gangguan secara tiba-tiba ya. Jadi intinya itu ya. Jadi di dalam maintenance juga ada yang namanya
perbaikan atau repair. Artinya apa? Ya, segala aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan ya fungsi peralatan supaya bisa beroperasi dengan baik sesuai dengan spesifikasi teknisnya. Baik, Bapak Ibu semuanya ya, para peserta pembelajaran tentang basic maintenance ini, saya kira cukup ya. Nanti kita lanjutkan tentang evolusi program maintenance ya. Jadi mudah-mudahan kita masih semangat ya untuk belajar tentang manajemen maintenance ini. Saya kira untuk kali ini cukup. Sampai ketemu lagi di subtopik berikutnya, yaitu evolusi program maintenance. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.